Oke, baik. Mas Hadi, untuk hari ini akan kita bahas. Oke. Nah, kita akan bahas tentang ini ya, peramalan. Sudah bisa melihat untuk layarnya? Untuk layarnya sudah bisa terlihat, Sudah Ibu. bisa ya, terlihat ya, jelas ya. Jadi kita akan berbicara tentang peramalan ya, atau forecasting namanya. Ini sebenarnya tingkatnya, levelnya itu kalau di materi statistik perhotelan itu yang paling tinggi ya. Jadi materi terakhir ya. Namun nanti mungkin saya tidak terlalu detail untuk ininya karena sebenarnya ada hitung-hitungannya. Ya, kita agak kesusahan kalau misalkan menghitung lewat sini. Namun perlu dipelajari ya, perlu dipelajari. Nanti untuk materi juga akan saya share ya selain video perkuliahan kita pada siang hari ini. Oke. Jadi di sini ada poinnya adalah materinya berkaitan dengan peramalan atau bahasa Inggrisnya adalah forecasting dan lanjut analisis data deret berkala atau time series ya. Jadi di sini peramalan atau forecasting itu adalah seni dan ilmu yang memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikan ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Jadi intinya di sini ya. Oke, jadi intinya di sini adalah ilmu memprediksi ya yang akan terjadi menggunakan data historis yang memproyeksikan ke masa depan. Nah, poinnya di sini. Jadi ilmu memprediksi. Jadi kita bisa memprediksi sesuatu dengan menggunakan data historis. Ya, jadi bisa menggunakan data historisnya. Menggunakan data historis. Jadi data historis itu adalah data yang terdahulu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan komplain ya. Komplain Mas Adi tadi menyampaikan kalau ingin mengambil datanya itu nanti adalah data komplain dari tamu. Mulai Januari 2022 sampai Desember 2022. Itu yang namanya adalah data historis. Nah, untuk apa? Untuk digunakan tahun 2023 kita bisa memprediksi apakah komplainnya itu akan sebanyak apa atau berkurang. Nah, itu bisa dilihat. Nah, nanti kita bisa melihat, jadi peramalan ini ada hubungannya nanti dengan data yang tugas kemarin gitu. Ya, jadi untuk mendapatkan atau bisa kita memprediksi banyaknya komplain untuk tahun 2023 itu berdasarkan komplain dari tahun 2022. Seperti itu ya. Metode peramalannya bisa menggunakan metode kuantitatif dan juga metode kualitatif ya. Untuk metode kuantitatif kita ada model seri waktu atau metode berderet deret berkala ya. Ini yang kita gunakan. Kalau untuk model atau metode casual ini agak tingkatannya lebih tinggi, jadi kita tidak pelajari ya. Yang kita pelajari adalah model seri waktu ya atau deret berkala. Nah, untuk metode kualitatif kita ada beberapa cara ya atau metode ya. Yang pertama adalah bersifat subjektif ya. Jadi kenapa tidak terlalu disarankan dengan metode kualitatif? Karena sifatnya itu subjektif. Ya, jadi sifatnya subjektif ya, dipengaruhi oleh institusi emosi, pendidikan dan pengalaman seseorang. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya itu ditakutkan akan mengalami perbedaan ya, perbedaan pandangan karena sifatnya adalah subjektif itu tadi ya, antara yang satu dengan yang lainnya mungkin memiliki pandangan yang berbeda.
Yang kedua adalah hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain itu berbeda. Ya. Terus metode kualitatif memiliki beberapa teknik peramalan ya. Di sini teknik peramalannya yang pertama adalah juri dari opini eksekutif ya. Mengambil opini dari sekelompok kecil top manager. Nah, ini juri dari opini eksekutif itu adalah orang-orang seniornya kita ya. Biasanya di top manager. Misalkan kita ingin mengetahui untuk pemasarannya atau bagian produksinya itu bagaimana, maka bisa meminta saran ya dari biasanya adalah top manager ya. Disesuaikan ya. Contoh sama dengan nanti misalkan Mas Adi mengambil datanya di departemen housekeeping ya tentang komplain ya. Nanti bisa diskusi dengan minimal adalah supervisornya atau manajer di departemen housekeeping. Nah, itu. Nah, ini maksud dari juri dari opini eksekutif ya. Terus ada gabungan tenaga penjualan ya. Ini kalau seandainya di bagian pemasaran ya, di bagian marketing misalkan ya, biasanya di setiap provinsi atau daerah kalau seandainya itu instansinya sifatnya adalah nasional, dia mungkin memiliki cabang di daerah-daerah tertentu. Nah, ini untuk memprediksinya data-data dari daerah-daerah tersebut ya, masing-masing daerah dikumpulkan. Nah, untuk bisa meramalkan masa depan ya, maksudnya meramalkan untuk kedepannya bagaimana ya, itu gabungan tenaga penjualan. Nah, itu teknik peramalan kualitatif ya. Selanjutnya adalah metode Delphi ya. Serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden, jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya ya. Keuntungan metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional ya. Jadi kalau metode Delphi ini intinya adalah dibagikan kuesioner ya kepada responden. Kemudian jawabannya diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Jadi misalkan kalau metode Delphi, Mas Adi menulis ya atau membuat pertanyaan dalam bentuk kuesioner, setelah itu kuesionernya disebarkan ke responden ya, atau kalau di sini mungkin posisinya adalah kuesionernya bentuknya nanti guest comment seperti itu ya, lalu diberikan kepada tamu yang menginap atau yang menjadi respondennya. Setelah itu jawabannya kamu ambil, Mas Adi ambil, kemudian diringkas atau disimpulkan, kemudian bisa didiskusikan kepada supervisornya atau manajernya untuk kemudian dibuatkan peramalannya. Oh, untuk tahun depan kalau kita misalkan dari komplain-komplain tersebut dibuat atau ada solusinya, jadi harapannya tahun depan maka tidak akan ada lagi komplain seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan metode Delphi ya. Ada lagi adalah survei pasar ya atau market survei. Masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang diamati. Sama untuk survei pasar ini bisa melakukan dengan kuesioner, telepon atau wawancara langsung ya. Seperti itu. Oke ya. Survei pasar, market surveinya seperti itu. Kalau analisis data deret berkala, sama ya, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, misalkan jumlah tamu dan seterusnya ya. Dapat membuat ramalan berdasarkan garis regresi. Jadi kalau yang analisis data deret berkala ini nanti bentuknya itu garis ya yang bisa kita lihat ya. Hampir sama dengan grafik garis nanti hasilnya ya. Nah, itu. Nah, di sini data time series itu poinnya adalah dari waktu ke waktu. Jadi tidak boleh ada data yang kosong. Contoh misalkan data bulanan. Ya, ada bulan Januari, Februari, terus tiba-tiba Maret, Aprilnya nggak ada. Langsung ke Mei, itu nggak boleh. Jadi data deret waktu itu harus
harus ini apa, harus ada semuanya gitu. Jadi kalau misalkan data bulan setahun tahun 2022 itu berarti harus ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Jadi harus 12 itu bulannya harus ada. Jadi tidak boleh Januari, Februari, Maretnya nggak ada, April, Mei, Juninya nggak ada, itu nggak boleh. Jadi itu bukan data deret waktu ya, atau data deret berkala time series. Jadi datanya harus sama, atau sorry, harus runtun ya, datanya itu harus runtun, seperti itu. Ya. Analis data berkala atau time series memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta pengaruhnya ya, hubungannya terhadap kejadian lain ya. Karena ada pengaruh dari komponen data berkala selalu mengalami perubahan-perubahan. Sehingga apabila dibuat grafik akan menunjukkan adanya fluktuasi. Ya. Ada beberapa komponen data berkala, ada gerak jangka panjang atau tren, siklis, musiman, dan irregular. Ya, oke. Saya mungkin langsung perlihatkan di sini. Ya. Oke, di sini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Kalau kita sudah masuk ke analisis data deret berkala atau time series ya. Nah, ini contohnya adalah gerak jangka panjang atau tren. Nah, ini trennya naik, ini trennya turun. Ya. Jadi ini trennya naik, ya, ini trennya turun. Nah, jadi melihatnya dari sini ya, lihatnya dari sini set, berarti dia naik. Di sini dia set, dia turun. Ya. Tuh. Ya, tren ini sangat berguna untuk membuat peramalan atau forecasting ya, yang merupakan perkiraan untuk masa depan. Ya. Rumusnya itu seperti ini. Ini rumusnya ya. Rumusnya tren linier itu ini. Nah, Y sama dengan A plus B plus kali T ya. Ini gerak grafik parabola itu seperti ini. Ini konvensional, ini eksponensial, ini logaritma ya. Kita masuk di gerak siklis di sini. Untuk gerak siklisnya adalah gerak variasi jangka panjang ya di sekitar garis tren. Ya, biasanya ini untuk perekonomian yang turun naik di sekitar tren dan bisnis cycles ya. Contohnya gerak siklis itu ini. Nah, ini gerak siklis. Jadi dia naik turun seperti ini ya. Ini ada garis trennya di tengah-tengahnya. Ada 4 keadaan ya, atau 4 fase kejadian. Ada kemajuan, ini kemajuan berarti dia naik. Ya, jadi ini dia naik karena dia mengalami kemajuan, naik. Jadi maju. Mengalami kemunduran itu ini ya. Sorry, bentar saya hapus dulu. Ini kemunduran itu ini fase nomor 2, kemunduran. Kalau depresi dia turun lagi ya di bawah garis tren, itu dia depresi. Pemulihan dia naik tapi masih di bawah garis tren ya. Ini ya pemulihan seperti itu. Ya, jadi ini ada yang dinamakan gerak siklis. Jadi gerak siklis itu ada 4 fase ya, yaitu fase kemajuan. Nah, ini berarti naik di atas garis tren, kemunduran turun masih di atas garis tren. Kalau dia fase depresi turun di bawah garis tren, dan kalau pemulihan dia naik tapi masih di bawah garis tren. Ya, ini namanya. Nah, ini adalah gerak siklis ya. Ada gerak musiman ya, gerak musiman terjadi lebih teratur dibandingkan gerak siklis dan bersifat lengkap ya. Biasanya musiman itu dalam satu kalender ya. Biasanya faktor utama menyebabkan gerak ini adalah iklim dan kebiasaan. Biasanya kalau musiman contoh, kalau lebaran
ya, atau kalau puasa maka penggunaan atau permintaan resto meningkat karena untuk bersama, ya, untuk buka bersama. Ini salah satu contohnya. Lalu di fase sekitar bulan Juli, Agustus karena bertepatan dengan libur anak sekolah, ya, dan juga Lebaran, Natal, Tahun Baru, ada sedikit peningkatan di hunian hotel misalkan. Nah, itu termasuk gerak musiman. Jadi musim Lebaran, musim liburan, nah itu ya. Maka akan ada di gerak musiman. Yang terakhir adalah gerak irregular atau faktor residu. Ini gerak yang tidak teratur ya. Gerak ini bersifat sporadis atau tidak teratur ya, dan sulit dikuasai ya. Contohnya adalah disebabkan oleh perang, bencana alam, mogok, kekacauan ya. Ini adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan gerak irregular atau tidak teratur ya. Misalkan tiba-tiba ada bencana alam atau mungkin seperti kemarin corona. Nah, itu kan kita tidak bisa memprediksi pada saat itu. Ternyata itu adalah faktor-faktor yang membuat gerak itu tidak teratur ya, geraknya tidak teratur. Lalu dengan adanya pengaruh tersebut, maka gerak irregular sulit untuk dilukiskan dalam suatu model ya, karena dia geraknya tidak terstruktur ya, atau tidak bisa diprediksi intinya gitu, maka sulit untuk dibuatkan suatu model. Oke. Terus di sini kita sebenarnya lebih mempelajari untuk ini ya, untuk apa? Persamaan tren liniernya ya, itu ini ya. Analisis tren liniernya itu ini. Yang kita pelajari itu memang lebih ke metode kuadrat terkecil di sini. Kita mempelajarinya lebih ke sini ya. Ini beberapa caranya nanti akan saya share untuk materinya ya, bisa di pelajari nanti ya. Nah, jadi dari ini ya, ini jumlah tamu ya, kita bisa membuat ininya, grafiknya. Ya, grafiknya bisa dibuat di sini. Ya, jadi tahun 96 hasilnya berapa, 14 ya, dan seterusnya. Jadi dengan seperti itu kita bisa melihat, oh ternyata dia trennya naik ya. Jadi kita bisa membaca tahun 96 sampai tahun 2006 maka mengalami tren yang naik ya, seperti itu ya. Nah, untuk metode kuadrat terkecil kita menggunakan rumusnya ini. Nah, ini agak ribet sedikit ini ya kalau yang kita merumuskannya seperti ini ya. Nah, ini agak panjang ya prediksinya, dan ini harus untuk belajarnya itu lebih dari satu kali pertemuan ya ini ya. Oke, tapi ini nanti saya share, cuma mungkin untuk penjelasannya lebih ke menyarankannya adalah ke sini tadi ya. Ke sini ya. Jadi ini bisa berhubungan dengan yang kemarin, yang materi kemarin, yaitu membuat grafik ya. Jadi bagaimana caranya grafik yang kita sudah buat tadi dengan syaratnya adalah data tersebut tidak boleh ada data yang kosong. Ini contohnya tidak boleh data yang kosong tuh gini. Ini data tahunan. Tahun 96 sampai 2005. Jadi 96, 97, 98 ini kan ada terus ya. Jadi 96, 97, 98 sampai tahun 2005. Ya, ini contohnya. Jadi kalau seandainya ada data yang hilang, misalkan tahun 2000 tidak ada, tahun 2022 tidak ada, maka tidak boleh digunakan data tersebut. Karena data tersebut bukan data time series atau data deret waktu. Jadi datanya harus ada terus ya. Kalau ini data tahunan, kalau bulanan berarti Januari, Februari, dan seterusnya. Kalau harian datanya berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Kalau datanya menitan, ya berarti jam 1, jam 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi yang mungkin nanti kelanjutannya ya, hubungannya ya, saya ingin nanti meramalkan ya,
Jadi setelah dibuatkan data seperti ini, sudah dibuatkan grafiknya juga, yaitu ini masuk metode tangan bebas ya. Jadi ada sumbu Y sama sumbu X ya. Ini sumbu Y-nya adalah jumlah tamu yang menginap. Terus sumbu X-nya, X itu yang vertikal. Kalau X-nya itu sumbu X ini ya. Jadi sumbu X ini itu namanya adalah horizontal, sedangkan yang menginap di sini itu adalah Y ya, jumlah tamu yang menginap. Jadi tahun ini jumlahnya. Dari sini maka bisa ditarik kesimpulan ya. Di sini bisa ditarik kesimpulan garis tren yang ditarik cenderung mengikuti garis lurus sehingga dapat dikatakan bahwa tren jumlah tamu yang menginap mengalami kenaikan. Nah, ya, jadi mengalami kenaikan. Jadi kalau seandainya nanti kita mau meramalkan, berarti kira-kira tahun 2015 ya itu di mana gitu ya. Ya tinggal ditarik aja ini garisnya, diluruskan terus. Ya, jadi dibuat garisnya di sini dibuat garisnya terus. Set gitu. Nah, berarti di titik ini nanti kira-kira berapa jumlah tamunya untuk tahun 2015. Nah, itu misalkan ini peramalnya. Kan tahun 2000 jadi tahun 2000 nah, ini tahun 2015 ini ada di apa nanti. Nah, ini itu salah satu contohnya ya. Oke. Ini Mas Nando baru bergabung ya, Mas Nando. Selamat siang, Mas Nando. Selamat siang, Bu. Oh iya, ini Mas Nando sudah bergabung ya. Jadi Mas Nando sama Mas Adi ya. Oke ya, nanti ini karena sudah saya rekam, jadi nanti bisa diulang lagi ya. Nanti bisa dilihat lagi ya. Oke. Baik, Oke. Bu. Lagi di sini sudah bisa melihat lagi. Jadi nanti ini tugas selanjutnya ya, masih berhubungan. Jadi antara yang tugas yang pertama dengan tugas yang kedua itu berhubungan. Kalau kemarin tugasnya kan membuat grafik. Ya, bisa dipahami Mas Adi dan Mas Nando ya. Jadi kalau kemarin kan grafik itu ya. Nah, grafiknya nanti dibuat garis. Ya, nanti dibuat garis seperti ini nih salah satu contohnya. Ya, dibuat garis terserah nanti mau datanya masih menggunakan data yang kemarin atau mau dibuatkan data yang baru, monggo terserah ya. Jadi selanjutnya nanti diramalkan ya. Misalkan ini tahun datanya terakhir kan tahun 2022 ya. Nanti dibuatkan kalau datanya itu tahunan, maka dibuat 5 tahun ke depan. Berarti tahun 2000 ini 2023 berarti tahun 2028 nanti berapa jumlahnya ini. Salah satu ini jumlah tamu yang menginap ya. Kalau ini kan jumlah tamu yang menginap. Kalau nanti datanya dari mahasiswa monggo nanti boleh jumlah tamu yang ke restoran atau jumlah tamu yang komplain ya yang kayak tadi ya. Kalau komplain itu sebenarnya nggak bisa diramalkan ya karena kalau komplain itu dia lebih ke nanti berpengaruh ke penyelesaian solusi. Jadi kan kalau ada komplain pasti besoknya harusnya kan turun secara logika. Misal hari ini komplain bulan Januari komplain ada masalah, pasti kan dari pihak manajemennya kan ingin menyelesaikan. Jadi harusnya bulan berikutnya itu tidak ada atau mengalami pengurangan ya, tidak ada mengalami kenaikan ya. Jadi
Kalau bisa sih jumlah tamu yang menginap atau jumlah tamu kalau di restoran, misalkan jumlah tamu yang datang ke restoran seperti itu ya, yang bisa mungkin kita ramalkan nanti untuk jadi kalau datanya bulanan berarti terakhir misalkan bulan bentar ya. Oke, Vicky gabung. Oke, baik. Mungkin lanjut ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak ini? Ya, kita masuk membahas ini tentang peramalan ya. Jadi tentang peramalan di sini ini tadi sudah saya record ya. Nanti tetap bisa yang mungkin terlambat ini ada Mas Nando, Mas Vicky. Nanti bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Selain ini nanti saya share. Ya, jadi tugas keduanya ya, tugas keduanya adalah mencari lagi ya, mencari data yang dia harus runtun. Ya, misalkan datanya tahunan, ya berarti tahun 96, 97. Pokoknya minimal 10 data ya. Jadi kalian terserah mau ngambil bulanan atau tahunan. Kalau seandainya bulanan berarti bulan Januari, Februari, pokoknya minimal adalah 10 data yang runtun ya, berdasarkan waktu ya. Jadi harus berdasarkan waktu. Bisa bulanan, bisa tahunan atau bisa harian bebas. Ya, setelah itu dibuat seperti ini ya. Jadi dibuat grafik ya. Grafiknya terserah mau manual boleh, mau ini pakai aplikasi juga boleh. Jadi dibuat seperti ini ya. Dibuat seperti ini ya grafiknya. Jadi tahun 96 ada berapa ini, kasih titik-titik seperti ini ya. Jadi ada titik-titiknya. Oke, jadi ada titik-titiknya seperti ini. Jadi dikasih titik-titik ini ya. Nah, setelah itu ditariklah garis. Nah, ditarik garis ini ya di tengah-tengahnya, jadi perkiraan. Nah, setelah itu ini kan tahun 2006 ya. Contohnya misalkan kita mau meramalkan 2015. Kalian tarik ini pakai penggaris ya. Penggaris ditarik. Set. Nah, kemungkinan sampai di sini. Nah, kira-kira ini tuh jumlahnya berapa? Nah, dianukan lagi, dimasukkan, diluruskan nanti perkiraan dari sini. Nah, antara ini itu jaraknya harus sama ya. Ini kan berarti jaraknya 5, 5, 5. Jadi 5, 10. Nah, ini nanti di sini ada berapa? Misalkan di sini ternyata 50. Nah, berarti peramalannya jumlah tamu yang menginap tahun 2015 adalah 50 orang. Seperti itu. Oke? Coba, ada pertanyaan dulu nggak ini? Ini berkaitan dengan tugas kedua ya, yaitu meramalkan. Silahkan. Mas Adi, Mas Vicky, Mas Nando, bingung nggak ini? Silahkan ya, ini karena berhubungan dengan tugas ini nanti ya. Ini berhubungan dengan tugas. Saya cukup, Bu. Cukup, Mas Nando ya? Iya. Ini cukup paham atau cukup gimana ini? Cukup paham, Bu. Oke, ya sudah paham ya. Nanti akan saya share kembali ya. Jadi videonya seperti kemarin nanti bisa diulang-ulang lagi nih maksudnya bagaimana gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan kemarin ya, data kemarin sebenarnya. Jadi kalau mau menggunakan misalkan ada pertanyaan, Bu, boleh nggak kalau misalkan nanti menggunakan data yang kemarin? Boleh. Ya, boleh asalkan datanya tidak boleh ada yang kosong. Ya, datanya harus runtun ya, namanya ada runtun waktu. Jadi kalau datanya itu bulanan, maka harus mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Minimal adalah 10 ya, 10 data. Ya, kalau tahunan ya tinggal kalian 10 ke belakang ya. Misalkan yang terakhir tahun 2022, maka
tahunnya adalah 2012. Nah, itu mungkin agak kesusahan untuk mencari datanya ya. Lebih baik ambil datanya yang bulanan aja. Seperti yang kemarin, yang tugas kemarin. Gitu ya. Jadi dibuat titik-titiknya dulu, setelah dibuat titiknya ditarik garis ya. Jadi ini manual aja boleh. Bu, boleh nggak manual? Boleh. Kalau seandainya menggunakan aplikasi kesusahan, buat manual. Tapi yang tugas pertama harus ini ya, pakai aplikasi ya. Kalau yang pertama ya, khusus untuk yang peramalan ini boleh. Ya, jadi nanti dia titik-titiknya ini ya dibuat garis lurus terus sampai tahun berapanya atau bulan apanya sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya saya ulangi. Jadi 5 ke depan. Misalkan yang terakhir kalian mendapatkan datanya Desember 2022, maka kalian harus meramalkan bulan dihitung. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti yang diramalkan adalah data bulan Mei 2023. Jadi 5 data di atasnya. Ya, 5 waktu di depannya, 5 waktu di depannya. Jadi kalau seandainya Bu, apakah datanya harus dimulai bulan Januari? Tidak harus. Misalkan kalian datanya, Bu, saya mulai Maret itu adanya gimana Bu? Nggak apa-apa. Kalian berarti ambilnya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sama, karena berhentinya di Desember 2022, maka kalian lihat 5 bulan ke depan itu bulan apa. Nah, gitu ya. Sudah jelas? Bagaimana? Mas Adi, Mas Vicky? Sudah jelas? Halo? Ini pusing atau bagaimana ya ini ya? Gimana? Sudah jelas? Ya, di sini ya. Sudah jelas ya? Gimana? Ada pertanyaan, Mas Nando, Mas Adi, Mas Vicky? Akan saya share untuk ini ya. Ada presensi. Presensinya ada di chat ya, ini. Sudah saya share link presensi perkuliahan online ya, statistik perhotelan. Ini saya sudah share. Nanti presensinya di sini ya. Sama di WA mungkin saya share juga. Oke, ini. Bagaimana, ada pertanyaan Mas Vicky, Mas Adi, Mas Nando? Monggo. Masih ada waktu. Jadi materinya hanya sampai itu saja ya. Untuk statistik perhotelan saya buat ringkas sekali ya, karena mengingat waktu kita untuk pertemuan terbatas ya. Jadi untuk minggu depan kita sudah ganti topik ya, yaitu di sistem informasi manajemen perhotelan ya. Jadi statistik perhotelan cukup sampai di hari ini ya, dengan 2 topik ya yang saling berkaitan. Yang kemarin adalah penyajian data ya, dengan tugasnya membuat grafik ya, untuk datanya bebas, namun harus ada validasi dari instansi ya. Untuk topik yang kedua adalah meramalkan ya, peramalan dari data time series atau data deret waktu ya. Data deret waktu adalah data yang runtun
ya, yang tidak boleh ada yang kosong ya. Misalkan bulanan ya berarti dia harus runtun ada Januari, Februari dan seterusnya. Kalau tahun juga sama, atau hari juga sama. Nah, seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan berkaitan ada tugasnya. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugas yang pertama yang minggu kemarin, tugas yang kedua yang hari ini, yaitu meramalkan. Meramalkan dari data yang diperoleh, minimal data yang diperoleh adalah 10 ya. Ada 10 data. Setelah itu nanti diramalkan 5 ini ya, 5 waktu ya. Jadi kalau seandainya yang dapatnya itu terakhir di bulan Januari, ya berarti lanjutannya apa? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti yang diramalkan Juni, bulan Juninya, misalkan seperti itu. Jadi 5 step ke depan ya, dari data yang diperoleh. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin cukup Bu untuk hari ini. Cukup ya? Bisa Cukup, dipahami Bu. nggak? Nggak susah ya? Susah nggak tugasnya? Lumayan, Bu. Lumayan gampang ya ini ya, sudah ya. Mungkin yang susah mungkin dapat datanya ya, mungkin ya. Ya. Iya Bu, betul. Iya, Oke. Bu. Nanti untuk yang menginginkan surat pengantar, misalkan ingin mendapatkan data secara resmi dari instansi, boleh ya. Seperti kemarin Mas Nando sepertinya minta untuk ini ya surat pengantar dari kampus, boleh. Monggo nanti menghubungi Bu Devita. Ya, sudah ada nomornya Bu Devita? Sudah punya belum? Belum Ibu. Belum ya, nanti saya share di grup ya. Jadi bisa WA, nanti minta saja, minta surat pengantar ya, untuk keperluannya apa, nanti WA saja. Ya, nanti mungkin suratnya bisa secara online kita kirimkan. Seperti itu. Baik Bu, terima Itu ya. kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya akhiri ya. Jadi untuk perkuliahan ini sudah saya record, nanti seperti kemarin akan saya share di YouTube saya. Nanti monggo kalau seandainya mungkin masih bingung untuk perkuliahan hari ini berkaitan dengan tugas ya, nanti bisa melihat videonya dan sekaligus nanti juga saya share untuk materinya, baik materi yang kemarin dan juga materi hari ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih Mas Nando, Mas Hadi, dan juga Mas Vicky ya. Nanti diisi untuk link presensinya yang sudah saya share di grup ya. Baik Ya. Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.